Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Yulian Ashari SOSI SHMH yang akan mengangkat tema yaitu syirik, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sangat perlu disampaikan kepada semua umat di muka bumi ini karena tema ini adalah perbuatan yang pada saat ini sampai detik ini masih banyak yang melakukan itu perbuatan yang syirik, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perbuatan syirik itu di mana-mana dilakukan. Baik di kota, di pedesaan, ternyata masih gemar melakukan perbuatan-perbuatan syirik itu. Masih banyak yang percaya kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah barang tentu yang menciptakan langit dan seisinya ini adalah Allah. Bukan orang manusia itu ya. Hewan, tumbuhan, laut, gunung dan seisinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Dalam hal ini terbukti ini sudah ada dalilnya di Al-Qur'an, sudah ada peringatan-peringatan Rasul, ya Rasulullah tidak menyukai dan sangat melaknat, sangat mengharamkan itu perbuatan syirik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, beliau akan melaknat orang-orang yang berbuat syirik, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana sekarang masyarakat masih percaya kepada batu-batuan, percaya kepada zat, percaya kepada makhluk-makhluk astral, makhluk halus. Ini yang sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Allah itu tidak mau dipersekutukan, tidak mau Allah itu diduakan. Nah, apabila ini masih terjadi, tetapi kenyataannya masih saja terjadi. Walaupun berkali-kali, berhari-hari setiap saat para ulama menyampaikan janganlah kita berbuat syirik. Tetap saja di mana-mana melakukan syirik. Di sawah, di gunung, di lautan, di ladang. Banyak supaya nanti hasil ladangnya nanti banyak barokahnya, padinya nanti berbuah banyak tuh. Nah, dibuatlah jampi-jampian, dibuatlah itu ya untuk mengundang jin supaya nanti hasilnya banyak. Nah, ini yang sangat merusak akidah ajaran agama Islam yang sebenarnya. Juga begitu untuk mencari kekayaan yang tadinya tempat itu menjadi tempat yang dahulu kala konon ada cerita di sana tempat adanya kejadian-kejadian yang tragis sehingga ada munculnya suatu setan, munculnya suatu apa yang dipercaya oleh masyarakat. Bahkan tempat-tempat yang astral begini, tempat-tempat bangunan-bangunan tua ini
malah dipercaya menjadi bangunan yang mempunyai kekuatan, dijadikan untuk tempat persugihan. Ya Allah, ini perbuatan yang bagaimana ini? Perbuatan seperti ini, aduh, tidak ada hentinya sekarang sampai saat ini, yaitu dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah sekali-kali kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sudah ada ketentuannya, masih saja kita melakukan syirik. Maka dari itu para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia, janganlah kita melakukan perbuatan syirik yang tidak ada faedahnya. Banyak lagi sekarang untuk mencapai kekayaan, mencari mendatangkan kekayaan biar uangnya banyak, biar hartanya berlimpah. Jadi dengan mengedepankan tumbal, rela dia menumbalkan anak kandungnya sendiri. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Ini umat yang seperti ini, ingin kaya raya tetapi nggak mau bekerja. Ya mana ada tuh uang datang segepok atau sekarung datang ke rumah tapi dia duduk manis. Nah ini nggak mungkin lah. Karena Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang mau ngerubahnya. Kecuali dianya mau berusaha nggak. Ya kalau profesinya dia sebagai pedagang, pagi-pagi subuh itu habis sholat subuh berangkatlah ya ke pasar. Jangan pagi udah siang baru berangkat ke pasar lah, rezeki kita udah kepotong. Ya, kepotong dimakan ayam, kata pepatah orang dulu. Begitu juga profesinya sebagai ya petani, dari pagi datang supaya nanti dapat ngebersihin pohonnya, ngebersihin segala macam ya kebunnya, akan dapat lebih luas, lebih yang tadinya cuma dananya dapat berapa meter, kalau datangnya dari pagi, kerja dari pagi dapat bisa 1 hektar sekali ngebersihin kebunnya, seperti itu. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum. Begitu juga segala macam profesi yang kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita serius sih, sekecil apapun ya, sebesar biji zarah pun, kalau kita percaya diri bahwa ini akan menghasilkan sesuatu ke depan, kita pupuk, kita rawat ya talent kita yang ada pada diri kita. Karena setiap manusia itu punya talenta, ada, tetapi manusianya itu sendiri yang tidak mau ya melestarikan talenta dia itu. Padahal kalau diabadikan, dipupuk, dilestarikan, lama-lama sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah begitu, Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang niat untuk merubah. Nah ini perbuatan syirik ini orang-orang syirik itu maunya hidup enak tetapi tidak mau bekerja tuh. Nah ini luar biasa ya. Luar biasa maksudnya bukan luar biasa hebatnya, tapi luar biasa syiriknya, luar biasa mempersekutukan Allah, seperti itu.